Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nima Didina Olivia Sekatunjung dengan NIM 24095111188. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional dengan kasus peran generasi muda dalam memperkuat ketahanan nasional di era digital. Di era digital saat ini, kita dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat. Teknologi terus berkembang, informasi bergerak lebih cepat dari sebelumnya, dan batas-batas fisik menjadi semakin kabur. Di balik kemajuan ini, tantangan baru muncul, terutama dalam menjaga ketahanan nasional. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting bukan hanya sebagai penerus, tetapi sebagai garda terdepan yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat bangsa kita. Bagaimana kita, generasi digital, dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, generasi muda Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang semakin rumit. Era digital membuka akses tak terbatas ke informasi, ide, dan budaya dari seluruh dunia. Namun, kemudahan ini juga membawa sejumlah permasalahan yang berpotensi melemahkan ketahanan nasional kita. Lebih dari itu, rendahnya literasi digital membuat generasi muda sulit untuk menyaring informasi yang benar dan akurat. Meski mereka terampil menggunakan perangkat teknologi banyak yang belum memiliki kemampuan kritis untuk mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya dan memverifikasi keakuratan informasi. Akibatnya, mereka rentan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang ingin menyebarkan propaganda atau memecah belah persatuan bangsa. Ketika informasi yang salah terus beredar dan dipercaya oleh banyak orang, risiko destabilitas sosial menjadi nyata yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional. Selain itu, derasnya arus budaya asing yang menjadi permasalahan yang semakin mencolok. Generasi muda kita terpapar oleh gaya hidup, tren, dan nilai-nilai budaya dari luar yang seringkali tidak selaras dengan identitas dan nilai bangsa kita. Konten asing yang diakses melalui film, musik, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya membawa pengaruh yang signifikan, terutama ketika generasi muda lebih tertarik dengan budaya luar dibandingkan budaya lokal. Jika tidak diimbangi dengan pemahaman dan kecintaan terhadap budaya sendiri, ada kekhawatiran bahwa identitas nasional kita akan terkikis. Rasa kebanggaan terhadap nilai-nilai kebangsaan perlahan memudar, digantikan oleh budaya asing yang tidak selalu cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Permasalahan lainnya adalah menurunnya kesadaran kebangsaan di kalangan generasi muda. Sebagian dari mereka tidak merasa memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, karena menganggap ketahanan nasional sebagai tanggung jawab pemerintah saja. Sikap ini berpotensi melemahkan ketahanan nasional, karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang rakyatnya memiliki rasa cinta tanah air dan komitmen untuk menjaga persatuan. Rendahnya kesadaran ini bisa berakibat fatal jika suatu saat bangsa dihadapkan pada krisis atau ancaman yang membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Dari semua permasalahan ini, terlihat bahwa generasi muda sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari era digital yang semakin berkembang. Jika tidak segera diatasi, permasalahan-permasalahan ini dapat menguras ketahanan nasional dan menyebabkan generasi muda kehilangan rasa kebangsaan serta identitas sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan kesadaran yang kuat dan langkah-langkah konkret agar generasi muda kita tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga memiliki daya kritis, rasa nasionalisme, dan kemampuan untuk melindungi bangsa dari berbagai ancaman di era digital ini. Di tengah tantangan yang era digitalnya semakin kompleks, peran generasi muda dalam memperkuat ketahanan nasional menjadi sangat krusial. Untuk menghadapi berbagai masalah yang ada, diperlukan upaya terpadu yang bisa membekali generasi muda dengan keterampilan, kesadaran, dan nilai-nilai yang mampu memperkuat bangsa. Beberapa langkah berikut dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di era digital ini. Langkah pertama adalah meningkatkan literasi digital di kalangan generasi muda.
Pendidikan literasi digital harus menjadi prioritas agar mereka mampu mengenali, memverifikasi, dan menyaring informasi yang beredar di dunia maya. Dengan literasi digital yang baik, mereka tidak hanya bisa mengidentifikasi berita hoax, tetapi juga dapat mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat. Pelatihan literasi digital bisa dilakukan melalui sekolah, universitas, dan komunitas-komunitas kepemudaan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, dan organisasi nirlaba. Materi yang diajarkan tidak hanya fokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada aspek etika digital, keamanan cyber, dan kemampuan berpikir kritis. Selain literasi digital, peningkatan kesadaran kebangsaan di kalangan generasi muda sangat penting. Mengadakan kegiatan yang menumbuhkan rasa nasionalisme seperti program kebudayaan, diskusi sejarah, dan acara yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia dapat memperkuat ikatan mereka dengan nilai-nilai bangsa. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengingatkan generasi muda akan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga memupuk rasa bangsa sebagai bangsa Indonesia. Festival budaya, seminar kebangsaan, dan lomba kreatif bertema patriotisme dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk lebih memahami identitas nasional mereka. Upaya lain yang sangat penting adalah mengembangkan konten positif yang berfokus pada persatuan dan nilai-nilai kebangsaan di media sosial. Generasi muda memiliki pengaruh besar di dunia maya dan mereka dapat memanfaatkannya untuk menyebarkan konten yang mendukung ketahanan nasional. Mereka bisa membuat video, tulisan, atau karya seni digital yang menggambarkan kecintaan terhadap Indonesia. Pentingnya persatuan atau informasi-informasi edukatif tentang literasi digital. Bahkan, kolaborasi dengan influencer atau tokoh publik dapat memperluas jangkauan kampanye ini sehingga pesan positif dapat tersebar lebih luas. Selain memproduksi konten positif, keterlibatan dalam komunitas atau organisasi kepemudaan yang fokus pada isu-isu kebangsaan dan ketahanan nasional juga sangat diperlukan. Melalui komunitas ini, generasi muda dapat belajar dan berbagi pengetahuan tentang berbagai isu sosial dan kebangsaan. Mereka dapat mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pengabdian masyarakat, diskusi kepemimpinan, atau proyek kolaboratif yang bertujuan meningkatkan rasa solidaritas di antara mereka. Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta juga sangat dibutuhkan untuk mendukung program-program yang berfokus pada ketahanan nasional. Pemerintah perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan dalam kurikulum, serta memberikan pelatihan literasi digital yang menyeluruh di setiap jenjang pendidikan. Dukungan berupa kebijakan publik yang memperkuat ketahanan informasi, pengawasan terhadap penyebaran hoax, serta menyediakan fasilitas teknologi yang memadai sangat penting untuk memperkuat infrastruktur pertahanan digital bangsa. Pada akhirnya, menjaga ketahanan nasional adalah tanggung jawab bersama, di mana generasi muda memegang peran penting sebagai penerus dan penggerak bangsa. Dengan memperkuat literasi digital, menanamkan nilai kebangsaan, memanfaatkan media sosial secara positif, dan aktif dalam komunitas yang mendukung ketahanan nasional, generasi muda dapat menjadi garda terdepan yang tangguh dan siap menghadapi tantangan global. Dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan berbagai pihak, generasi muda dapat lebih siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Rasa tanggung jawab, cinta tanah air, dan kemampuan untuk terus belajar akan membuat mereka mampu mempertahankan identitas nasional serta memperkuat persatuan bangsa. Pada akhirnya, generasi muda adalah harapan masa depan Indonesia. Dengan komitmen dan peran aktif mereka, ketahanan nasional di era digital akan semakin kokoh, menciptakan bangsa yang kuat, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan global. Baik, sekian dari video penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.
Bye-bye.